Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan IPS topik textbook IPS topik 2024 ya, yang terbaru. Kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 12 ya yorobun. Bab 12 ini kita akan membahas tentang Daejung Gyotong. Jadi Daejung Gyotong, kata Gyotong itu artinya adalah transportasi. Kata Daejung itu artinya adalah publik ya, atau umum. Jadi kalau Daejung Gyotong artinya adalah transportasi publik atau transportasi umum. Mari kita bahas selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada percakapan antara perempuan ini dan laki-laki ini ya yorobun ya. Jadi yang perempuan ini berkata Wesa eso sinekaji atau kekayo. Jadi eso itu artinya adalah di atau dari. Ya, kalau kaji ini artinya adalah sampai. Jadi kalau wesa eso berarti dari perusahaan, ya kita pakai yang dari ya, dari perusahaan sampai ke pusat kota ya, dari perusahaan sampai pusat kota. Pergi bagaimana, maksudnya itu apa? Bagaimana cara kamu pergi dari perusahaan sampai ke kota, seperti itu. Yang perempuan bilang seperti itu. Yang laki-laki menjawab, Bosero kayo. Kayo itu pergi, ro itu artinya apa? Ro itu adalah partikel penghubung ya. Ini ro, kalau ada kata kerja, kalau ada keterangan tempat ya, keterangan tempat belakangnya itu ada kata ro atau ero ya, ro atau ero. Ini artinya partikel ro atau ero ini digunakan yang artinya adalah ke ya, ke arah tujuan ya, ke arah tujuan, seperti itu, ke arah tujuan. Tapi kalau partikel ro atau ero belakangnya ini adalah nama-nama alat ya, alat ya, atau misalnya itu kendaraan terus bahan, yaitu artinya adalah dengan menggunakan. Ingat ya itu ya. Tapi di bab ini kita fokus ke kendaraan ya. Ro atau ero ini sebelah kirinya adalah kendaraan ya, kendaraan. Ya, kendaraan, maka partikel ro atau ero ini artinya adalah dengan menggunakan. Ya, dengan menggunakan. Seperti ini. Jadi bosero kayo, pergi ro dengan menggunakan bis, seperti itu. Kenapa kok ro? Ya, ini antara ro dan ero ya. Kalau bose ini huruf terakhirannya adalah vokal, kita memakai partikel ro. Kalau misalnya ini kendaraannya itu akhirannya adalah konsonan ya, maka memakai partikel ero, seperti itu. Karena ini bose berarti bosero kayo, pergi dengan menggunakan bis, seperti itu ya. Nanti kita ulang di pembahasan di belakangnya, nanti ada ya partikel ro dan ro ya. Ini Munbob, tata bahasanya itu adalah tentang ini partikel ro yang diartikan adalah dengan menggunakan. Lalu tata bahasa yang kedua adalah tentang so atau oso. Ini artinya adalah alasan sebab suatu kejadian yang nanti kita bahas. Pokoknya kalau ada kata kerja belakangnya itu so atau oso seperti ini ya, nanti itu artinya adalah sebab, gitu aja. Terus kosakata yang akan kita pelajari adalah Gyotong Sudan Kwalyon Ohwi, kosakata yang berkaitan dengan alat transportasi. Lalu kosakata yang kedua adalah kosakata yang berkaitan dengan pergerakan atau perpindahan ya, pergerakan atau perpindahan. Lalu munhwa, budaya dan informasinya itu adalah tentang Hangguke Daejung Gyotong, adalah transportasi umumnya Korea. Target pembelajarannya di bab 12 ini adalah Daejung Gyotong Iyonge Dehe Mutko Deta Palsuita. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab tentang penggunaan transportasi umum. Lalu target pembelajaran yang kedua adalah Hengdonge Iurel Malalsuita. Kita dituntut untuk bisa mengatakan alasan suatu tindakan, seperti itu.
Sekarang kita lanjutkan yang owi, yang kosakata satu ini ya Yorobun. Gyotong Sudan Kwalyon owi. Jadi owi itu adalah kosakata, kwalyon itu adalah yang berkaitan, Gyotong Sudan adalah alat transportasi. Jadi bukan transportasi umum, tapi Gyotong Sudan itu adalah alat transportasi. Ya ini ada kata kerjanya, ada kata kerja tada, artinya adalah naik ya, naik kendaraan. Misalnya naik bis ya, boserel tayo. Ya misalnya otobai itu adalah sepeda motor. Kalau naik sepeda motor adalah otobairel tayo. Ya pokoknya kalau ada kata tada ini adalah menaiki kendaraan, naik kendaraan. Ya ini macam-macam kendaraan, ada mal bose yaitu artinya adalah bis desa ya, bis pedesaan atau bis lokal. Sine bose itu adalah bis kota. Ya bis kota, kata siwe itu atau kusuk bose. Kalau kusuk bose itu bus ekspres ya, bis ekspres. Kalau siwe ini anggap aja ini sama ya. Kalau siwe itu cenderung bis antar kota ya, anggap aja ini sama bis ekspres gitu aja. Terus ini taksi itu taksi, kica itu kereta, KTX atau kusuk yolca itu adalah kereta api ekspres ya, kereta api ekspres. Terus jihacheol itu kereta bawah tanah, bihengki itu pesawat, B itu kapal. Kalau untuk buah ya, kalau B itu untuk kendaraan artinya adalah kapal, tapi kalau B itu untuk buah, nama-nama buah adalah buah pir ya. Ingat, kalau B itu bisa diartikan kapal, kalau kendaraan, kalau nama buah bisa diartikan buah pir. Jajongko itu sepeda, otobai itu motor, sepeda motor. Bose Jongryujang halte bis. Bose terminal bis ya, terminal bis ini. Kichayok itu stasiun kereta. Kata yok itu cenderung artinya stasiun ya. Jadi yok itu stasiun. Kicha itu kereta. Jihacheolyok itu stasiun kereta bawah tanah. Kunghang itu artinya adalah bandara. Ya, ini kosakata lagi di bawahnya ada otoke itu bagaimana, olmana itu artinya adalah seberapa ya, seberapa banyak ya. Kolida itu memerlukan waktu, trok itu truk ya. Kata cem itu artinya adalah kira-kira atau sekitar. Kata bon itu artinya adalah kali. Misalnya sebon, hanbon. Kalau hanbon 1 kali, dubon 2 kali, sebon 3 kali, nebon 4 kali. Seperti itu. Kuangkeinen got kiri yongkyolhaseo. Jadi sambungkanlah ya. Kiri itu artinya adalah antara. Got hal, kata nen itu berarti yang ada hubungannya. Jadi sambungkanlah antara hal yang ada hubungannya. Berarti intinya disuruh menyambungkan gitu aja ya. Kata konghang itu apa? Konghang itu bandara. Jadi bandara itu pasti yang ada pesawatnya ya. Terus ada yok. Yok itu adalah stasiun ya, stasiun. Ya ini. Tuh. Kok ada 2 ya? Sama ya, New York ada 2 ya, berarti ini berarti ya 2. Terus Jongryujang itu artinya adalah halte bis ya, halte bis berarti ini. Ini stasiun ada 2 ya, Yorpun ya. Entah ini disuruh ya, ini karena jawaban cuma 3. Jadi ini juga stasiun ya, Yorpun. Gambar seperti ini juga stasiun kereta. Ini juga stasiun, jadi stasiun sama-sama stasiun ya. Perhatikan, ini stasiun kereta. Kereta ekspres itu ya, kalau ini adalah stasiun kereta yang biasa, stasiun kereta bawah tanah maksudnya itu. Jadi ini sama-sama stasiun. Sekarang kita lanjutkan yang munpop ya Yorobun, yang munpop tata bahasa 1 yang ada di bab 12 ini. Kita akan belajar bentuk partikel ro atau ero. Ya, perhatikan, ini saya kasih kesimpulannya aja ya, jadi kalian tidak usah mempelajarinya terlalu rumit seperti ini. Pokoknya kalau ada partikel ro atau ero ya, biarpun ya, itu artinya adalah dengan menggunakan. Ingat ya, kalau ada partikel ro atau ero itu artinya adalah dengan menggunakan di bab 12 ini. Tapi partikel ro atau ero ini bisa juga diartikan keterangan tempat. Jadi sudah tak jelaskan dari awal tadi ya. Kalau ada keterangan tempat, ya kalian harus paham ya. Kalau ada keterangan tempat belakangnya itu ada kata ro ya, ro atau ero ya, maka partikel ro atau ero ini itu diartikan adalah ke arah tujuan ya, ke arah tujuan. Ya, arah tujuan. Ingat itu ya. Pokoknya kalau ada partikel ro atau ero ya sebelah kiri, sebelah kirinya ini adalah keterangan tempat, itu artinya adalah ke arah tujuan. Tapi kalau partikel ro
Ya, partikel ro atau ero. Ya, tak jelaskan sampai jelas ya kalian itu. Di sebelah kirinya ini adalah kendaraan ya, ini ya. Sebelah kirinya itu adalah alat atau juga kendaraan ya, kendaraan seperti yang inilah ya, alat, kendaraan atau bahan ya. Ini artinya adalah dengan menggunakan ya, seperti ini. Jadi kalian harus paham, kalau partikel ro atau ero sebelah kiri itu adalah keterangan tempat, artinya adalah ke arah tujuan. Kalau partikel ro atau ero sebelah kirinya ini adalah alat, kendaraan atau bahan, itu artinya adalah dengan menggunakan. Seperti itu. Misalnya Jakarta ro kayo, pergi ke arah tujuan Jakarta. Itu Jakarta kan keterangan tempat ya kan. Jadi Jakarta ro kayo atau Hanguk ro kayo, pergi ke Korea, seperti itu ya. Tapi misalnya ini sebelah kiri alat ya, contohnya yang sebelah kiri alat, misalnya kita pakai pen yonpil ya. Yonpil itu artinya adalah, yonpil itu pensil ya. Yonpil itu kan merupakan alat ya Yorpun ya. Pensil anggap aja itu alat atau kata benda. Berarti yonpil ro soyo itu artinya adalah menulis ya. Jadi yonpil ro soyo, kenapa pakai ro bukan ero? Karena huruf terakhirannya ini adalah huruf vokal. Kalau huruf terakhirannya yonpil itu adalah konsonan, makanya memakai partikel ro. Ini artinya itu adalah dengan menggunakan pensil. Jadi menulis dengan menggunakan pensil. Seperti itu ya. Ini untuk yang alat. Sekarang kita yang artinya itu adalah yang sebelah kirinya itu adalah kendaraan. Misalnya Bose ya, Bose itu artinya apa? Bose itu adalah bis ya Yorpun ya. Bosero ya, Bosero tayo. Bosero kayo ya, kayo itu pergi. Kayo ya, perhatikan. Bosero kayo. Jadi ro ini artinya pun dengan menggunakan ya. Jadi pergi dengan menggunakan bis. Seperti itu. Paham ya Yorpun ya? Pergi dengan menggunakan bis. Sekarang yang artinya itu adalah bahan. Misalnya ya, bahan itu sal. Kita pakai sal ya. Sal itu artinya adalah beras ya Yorpun ya. Sal. Salro manderoyo. Mandero itu artinya adalah membuat ya. Manderoyo. Jadi kata manderoyo ini artinya adalah membuat ya. Jadi ini diartikan adalah membuat atau terbuat. Kata ro pun diartikan dengan menggunakan ya. Terbuat dengan menggunakan beras. Seperti itu. Jadi kalau yang pertama ini adalah menulis dengan menggunakan pensil. Yang kedua ini pergi dengan menggunakan bis. Yang ketiga ini membuat dengan menggunakan beras atau terbuat dari beras. Jadi gitu ya. Terbuat dari beras atau membuat dengan menggunakan beras ya. Jadi 1, 2, 3 ini partikel ro atau ero ini artinya adalah dengan menggunakan. Maaf ya, ini revisi ya. Ini yonpil. Jadi kalau ada kata bendanya itu ya di depan kata ro ini huruf terakhirannya itu adalah huruf vokal, huruf konsonan, tapi konsonannya itu konsonan L ya. Yonpil itu konsonannya adalah konsonan L atau R seperti ini ya. Maka tetap partikelnya itu adalah ro. Ingat ya. Kalau ini kata bendanya di depan ro atau ro ini adalah konsonan ya, konsonannya itu adalah konsonan L, maka partikel penghubungnya itu memakai ro. Tapi misalnya ini kata bendanya ini huruf terakhirannya itu adalah konsonan ya, konsonannya itu selain huruf R atau L ya, R atau L itu, maka memakai partikelnya itu adalah ero, seperti ini ya. Paham ya? Kalau konsonannya itu adalah L, huruf terakhirannya itu memakai partikel penghubungnya adalah ro. Tapi kalau konsonannya itu bajimnya adalah selain huruf L, maka memakai partikel penghubung ero, seperti ini. Lalu apabila kata bendanya ini
huruf terakhirannya atau bacimnya itu adalah huruf vokal, bose itu adalah ya, itu adalah huruf vokal, maka memakai partikelnya itu adalah ro, seperti ini. Bose ro kayo, bukan bose ro kayo, bukan ya. Salro itu berarti huruf terakhirannya adalah L, berarti konsonan L ya, tetap memakai partikelnya itu ro, bukan sal ro, itu bukan ya, bukan sal ro, tapi salro manderoyo, seperti itu. Lalu sekarang kita belajar bentuk eso kaji. Jadi eso itu artinya adalah dari, terus ini kaji itu artinya adalah sampai ya. Jadi ini khusus untuk keterangan tempat ya Yorobun ya. Misalnya dari Jakarta ke Surabaya atau dari Jakarta sampai Surabaya. Misalnya dari Indonesia sampai ke Korea. Lah itu pokoknya itu keterangan tempat, bukan jam ya. Kalau jam itu nggak bisa pakai eso, tapi pakainya itu buto. Ingat ya. Jadi ini kalau ini khusus untuk keterangan tempat ya, keterangan tempat, ini pun keterangan tempat. Jadi Jakarta eso, Surabaya kaji. Jadi esonya di belakang. Jakarta eso artinya adalah dari Jakarta. Surabaya kaji berarti sampai Surabaya. Seperti itu ya. Indonesia eso, jadi dari Indonesia. Hanguk kaji berarti sampai Korea. Ini khusus eso kaji, ini khusus untuk keterangan tempat ya Yorobun ya. Kalau untuk jam nggak bisa dari jam 5 sampai jam 7 misalnya tuh. Dasoshi eso itu nggak bisa ya. Kalau jam itu pakainya itu bukan eso tapi buto. Ingat. Buto. Ya, buto. Kalau ini kaji, kajinya sampai ya. Kajinya sampai ya. Tetap ya. Sampainya tetap pakai kaji ya. Jadi misalnya dasoshi buto, dasoshi jam 5, dasoshi buto ya, ilgopsi kaji, ilgopsi kaji. Jadi diartikan adalah dari jam 5 sampai jam 7. Jadi nggak bisa dasoshi eso ya, ilgopsi kaji itu nggak bisa, karena eso kaji ini khusus untuk keterangan tempat. Jadi kalau jam itu memakainya itu buto dan kaji ya, dasoshi buto, ilgopsi kaji. Seperti itu ya Yorobun ya. Jadi kesimpulannya itu seperti inilah. Sekarang kita artikan yang ini. Yogi eso yaku kaji olmana kolyoyo. Jadi yogi eso itu artinya adalah dari sini yaku kaji sampai apotik. Olmana kolyoyo, kolyoyo memerlukan waktu ya, memerlukan waktu berapa lama, maksudnya tuh memerlukan waktu seberapa ya. Jadi sipo pun jam kolyoyo, memerlukan waktu, jam artinya adalah sekitar atau kira-kira, memerlukan waktu kira-kira 15 menit. Seperti itu ya Yorobun ya. Jadi kesimpulannya itu eso itu dari, kaji itu sampai, tapi untuk keterangan tempat. Kalau untuk jam itu nggak bisa pakai eso kaji, tapi pakainya itu buto dan kaji. Ingat ya. Ya ini sama seperti yang saya bilang tadi ya. Pokoknya kalau ini huruf terakhirannya itu adalah konsonan ya, konsonan selain konsonan R ya, selain konsonan real seperti ini, maka partikelnya yang dengan menggunakannya itu memakai partikel ro. Misalnya terok, terok itu huruf terakhirnya adalah konsonan ya, konsonan maka memakai partikel ro, terok kero, seperti itu. Tapi kalau ini huruf terakhirannya itu adalah vokal ya, vokal, misalnya bose itu huruf terakhirannya adalah itu berarti memakai partikelnya itu ro, bose ro. Lalu apabila ini huruf terakhirannya itu adalah konsonan ya, konsonan, tapi konsonannya itu adalah konsonan real ya, konsonan real atau konsonan L seperti ini, maka tetap memakai partikel ro. Kica ro, kica huruf terakhirannya adalah huruf A, vokal ya, pakai ro, kica ro. Jihacol huruf terakhirannya itu adalah konsonan ya, tapi konsonannya itu adalah konsonan real ya, L, maka tetap memakai partikel ro. Jihacol ro, seperti itu. Yogi kaji mal bosero wasoyo. Jadi saya telah datang dengan menggunakan bis pedesaan atau bis lokal sampai ke sini. Terus bawahnya wesae jihacol ro kayo. Jadi aku pergi ya dengan menggunakan kereta bawah tanah
ke perusahaan. Terus yang bawahnya 한국에서 중국까지. Jadi 한국에서 dari Korea 중국까지 sampai Cina 어떻게 갔어요? Kamu telah pergi itu bagaimana? Ya, maksudnya itu bagaimana kamu pergi dari Korea ke Cina gitu ya. 배로 갔어요. Saya telah pergi 로 dengan menggunakan B itu kapal. Sekarang kita lanjutkan yang latihan satu ini ya 여러분. 보기와 같이 대화를 완성하세요. Jadi 완성하다 itu artinya adalah menyempurnakan. Kalau 완성하세요 berarti sempurnakanlah. Dewa itu percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu gambar ini ya. Ini ada gambar motor, sepeda motor. Wesae 어떻게 가요? Jadi kalau kalian menerjemahkan itu ya, terjemahkan dari belakang juga bisa ya. Terjemahkan dari belakang. Jadi datang bagaimana ke perusahaan seperti itu ya. Dalam artian itu adalah bagaimana kamu datang ke perusahaan seperti itu. Otobairo wayo. Otobai. Otobai itu huruf terakhirannya adalah huruf I. Huruf I itu vokal atau konsonan. Huruf I itu adalah vokal. Berarti otobai ro ya, bukan ero tapi ro. Otobairo wayo. Jadi datang dengan menggunakan sepeda motor. Sekarang lanjutnya yang nomor 1 ya 여러분, ini ada gambar sepeda. Wah, ini sepedanya antik banget ya ini ya. 시장에 어떻게 가요? Jadi pergi bagaimana ke pasar ya, dalam artian bagaimana kamu pergi ke pasar berarti 자전거. 자전거 itu sepeda ya. 자전거 itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah huruf O. Huruf O itu vokal atau konsonan? Huruf O itu adalah vokal. Berarti 자전거 ro. Kalau vokal berarti pakainya itu ro. 자전거로 가요. Jadi artinya adalah pergi ro dengan menggunakan 자전거 itu sepeda. Nomor 2. 집에 어떻게 와요? Jadi datang bagaimana ke rumah, maksudnya itu dalam artian adalah bagaimana kamu datang ke rumah ya. Bagaimana kamu datang ke rumah. Jadi ini adalah bis ya, berarti pose. Jadi pose itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah E. E itu vokal atau konsonan? E itu adalah vokal. Berarti partikelnya adalah ro. Posero ya, posero wayo. Ya. Jadi artinya adalah datang ro dengan menggunakan pose bis seperti itu. Bawahnya ini ada gambar kereta. 공항에 어떻게 갔어요? Jadi 공항 bandara ini ya. Meskipun ini ada keretanya, ini 공항 bandara ya. 공항에 어떻게 갔어요? Ya. Telah pergi bagaimana ke bandara? Maksudnya itu bagaimana kamu telah pergi ke bandara, dalam artian adalah bagaimana cara kamu telah pergi ke bandara. Berarti ini adalah Kica ya, kica. Jadi jihacol ya, jihacol kereta bawah tanah ya. Berarti jihacol itu kereta bawah tanah. Jihacol itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah konsonan. Konsonannya itu bukan konsonan tapi konsonannya itu adalah konsonan L ya, real ya. Jadi partikelnya tetap memakai partikel ro. Karena apa? Konsonannya adalah konsonan L atau real. Jadi jihacol bukan jihacol ero tapi jihacol ro ya. Jihacol ro kasaya. Paham ya 여러분 ya? Kenapa pakai ero? Karena terakhirannya itu konsonan tapi konsonannya adalah konsonan L. Jadi telah pergi dengan menggunakan jihacol kereta bawah tanah. Nomor 4. 한국에 어떻게 왔어요? Jadi telah datang bagaimana ke Korea. Maksudnya itu bagaimana cara kamu telah datang ke Korea seperti itu. Berarti 비행기 ya, gambar 비행기. 비행기 itu artinya adalah pesawat ya Bun ya. 비행기 huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah huruf vokal. Huruf vokal. Berarti memakai partikel
partikelnya adalah ro ya. Bihengki ro, tetap pakai partikel ro. Bihengki ro wasaya. Jadi artinya adalah telah datang dengan menggunakan pesawat terbang. Kita lanjutkan yang latihan 2 ini ya Yorobun. Kerimel poko, jadi lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji munjangel seseo. Jadi tulislah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu ini. Ya ada KTX ini ya, KTX ini Seoul. Terus ini Dusigan Sasibun Busan. Maksudnya itu apa? Dari Seoul sampai ke Busan. Jadi kalau dibuat kalimat seperti ini ya Yorobun ya. Seoul에서 부산까지 KTX로 2시간 40분 걸려요. Jadi kalau diartikan itu adalah, kita artikan dari dulu ya, dari Seoul sampai Busan itu ya, 걸려요 itu memerlukan waktu, 2시간 itu 2 jam 40 menit, ro dengan menggunakan KTX atau kereta ekspres seperti itu. Jadi jam 2 sama 2 jam itu beda ya Bun ya. Jadi kalau ini 2C seperti ini, bacanya itu adalah 2C. Itu adalah 2 jam. Jam 2, maaf ya. Balik. Kalau 2C itu artinya adalah jam 2. Jam 2, tapi kalau dusikan ya, dusikan seperti ini, itu artinya adalah 2 jam. Jam 2 sama 2 jam itu beda ya. Kalau dusi itu jam 2, kalau dusikan itu 2 jam. Kalau ini durasi ya, dusikan itu. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1 ya Yorobun. Jadi wesa. Jadi wesa eso, kalau dibuat kalimat itu adalah wesa eso. Jadi wesa eso itu artinya dari ya, eso. Terus ini wesa eso gisuksa kaji ya, gisuksa kaji. Jadi artinya adalah dari perusahaan sampai ke asrama itu ya. Jadi ini jajongkoro. Jajongko itu adalah sepeda, karena gambarnya adalah gambar sepeda ya. Jajongkoro ya, jajongkoro. Jadi kalau membuat kalimat seperti ini ya Bun ya. Jajongko itu huruf terakhirnya adalah o itu vokal. Berarti jajongkoro dengan menggunakan sepeda itu 15 ya, 15 15 menit ya, 15 걸려요. Jadi 걸려요. Ya, 걸려요. Jadi kalau diartikan itu adalah seperti ini ya Bun ya. Jadi wesaeso dari perusahaan gisuksa kaji sampai asrama jajongkoro dengan menggunakan sepeda 15 걸려요, memerlukan waktu 15 menit. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya Yorobun. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya Yorobun. Jadi Hanguk itu Korea, Taeguk itu adalah Thailand. Berarti Hanguk에서, jadi Hanguk에서 seperti ini ya, dari Korea maksudnya itu Taeguk까지, Taeguk ya, Taeguk까지 ya, Taeguk까지 ini bihengkiro. Bihengki itu artinya adalah pesawat ya, bihengki itu pesawat. Kalau bihengkiro ya berarti ada dengan menggunakan pesawat. Kenapa pakai ro bukan ero? Karena bihengki huruf terakhirnya adalah huruf vokal. Berarti bihengkiro ini dasosikan ya, dasosikan ban ya, ban itu setengah, dasosikan ban 걸려요. Jadi 걸려요. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya Yorobun ya. Hanguk에서 dari Korea, Taeguk까지 sampai Thailand itu bihengkiro dengan menggunakan pesawat, 5시간 반 걸려요. Memerlukan waktu 5 jam setengah. Maksudnya itu 5,5 jam. Seperti itu ya Yorobun ya. Sekarang kita bahas yang nomor 3.
Nomor 3 itu 집 ya. 집 itu rumah, 병원 itu rumah sakit. Berarti 집에서 ya kita buat kalimat 집에서. 집에서 artinya adalah dari rumah. 병원까지, 병원까지. 병원까지. Maaf ya jelek tulisannya karena pakai mouse. 집에서 병원까지 ini taxiro. Jadi taksi itu adalah taksi ya. Taxiro, taxiro. Kenapa pakai ro bukan ero? Karena huruf terakhirannya itu adalah i. Taxi itu vokal ya, taxiro. Dari isi bun ya, isi bun 걸려요. 걸려요. Jadi kalau membuat kalimat itu seperti ini ya, walaupun ya. Harus sesuai partikelnya. Ya. Kalau diartikan itu adalah 집에서 dari rumah 병원까지 sampai ke rumah sakit. Taxiro dengan menggunakan taksi, jadi isi pun 걸려요 memerlukan waktu 20 menit. Sekarang nomor 4 ya 여러분. Nomor 4, 회사 itu perusahaan, jadi tulis ya 회사 ya ini ya. Bukan wasa tapi 회사, ESA dari perusahaan 시내까지, 시내까지. Ya, ini pose itu huruf terakhirnya adalah e, berarti pakai ro ya, pose ro dengan menggunakan bis. Samsibun ya, samsibun 걸려요. jadi 걸려요. Jadi kalau diartikan itu adalah seperti ini ya walaupun ya. Jadi 회사에서 dari perusahaan, maaf ini bukan wasa ya, tapi 회사 ya. Dari perusahaan 시내까지 sampai ke kota, 보스로 dengan menggunakan bis, 30분 걸려요 memerlukan waktu 30 menit. Sekarang kita lanjutkan yang 대화일, yang percakapan satu ini ya walaupun ini ada percakapan antara dua orang, antara Madu dan Jinsu. Jadi Madu ini berkata, 내일 공항에 가야 돼요. Jadi besok, ya 돼요 artinya adalah harus. Besok saya harus pergi ke bandara. Besok saya harus pergi ke bandara. 회사에서 dari perusahaan 공항까지 sampai bandara. 어떻게 가요? Ya bagaimana pergi? Maksudnya itu bagaimana cara pergi dari perusahaan sampai bandara. Lalu Jinsu ini berkata 버스로 가요. Pergi ro dengan menggunakan bis. Terus Madu berkata 몇 번 버스를 타야 돼요. Jadi ya 돼요 atau ya 해요 artinya adalah harus. 타다 naik. Berarti kalau 타야 돼요 harus naik bis nomor berapa? 회사 버스 정류장에서. Jadi dari halte bis ya, dari halte bis di depan perusahaan itu 100번 버스를 타세요. 타다 itu naik ya. Kalau ta belakangnya seo berarti perintah ya. Naiklah ya, naiklah bis nomor 100 ya. Terus Madu berkata lagi 공항까지 버스로 얼마나 걸려요. Jadi sampai bandara itu memerlukan waktu ya, memerlukan waktu seberapa apabila dengan menggunakan bis seperti itu ya. Jadi 1시간쯤 걸려요. Jadi 1시간쯤 걸려요 memerlukan waktu, cem artinya adalah sekitar atau kira-kira. 1시간 1 jam memerlukan waktu sekitar 1 jam seperti itu ya walaupun ya. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya walaupun ya. Ini ada di track 83. 내일 공항에 가야 돼요. 회사에서 공항까지 어떻게 가요? 버스로 가요. 몇 번 버스를 타야 돼요? 회사 앞 버스 정류장에서 100번 버스를 타세요. 공항까지 버스로 얼마나 걸려요? 1시간쯤
걸려요. Sekarang 대답해봐. Mari coba kita menjawab. Ya, madu 씨는 공항까지 어떻게 갈 거예요? Ya, jadi kalau menerjemahkan seperti ini ya, Yorpun ya. Ada yang bertanya itu di komentar itu. Kalau menerjemahkan itu dari mana, Mas? Ya, dikasih caranya. Jadi ambil dulu partikel subjeknya ya, Yorpun. Partikel subjek itu adalah nen. Kita penggal dari partikel subjek ini, lalu kalian baca ke kiri. Setelah baca ke kiri, kalian baca dari belakang. Itu menerjemahkan yang paling umum seperti itu ya. Madu 씨는 saudara Madu al-qayeyo itu artinya apa? Al-qayeyo adalah kemungkinan akan, kata pergi. Jadi saudara Madu kemungkinan akan pergi bagaimana sampai ke bandara. Maksudnya itu Madu itu akan perginya itu bagaimana sampai ke bandara. Jadi jawabannya ini tadi disuruh naik bis ya. Jinsu menawari untuk pergi dengan menggunakan bis. Jadi inilah jawabannya. Pergi dengan menggunakan bis. Bosero kayo. Jawabannya adalah bosero kayo. Oke. Jadi sekarang yang nomor 2, 회사에서 공항까지 버스로 얼마나 걸려요? Jadi dari perusahaan sampai bandara ya memerlukan waktu berapa lama? Ya memerlukan waktu seberapa ya dengan menggunakan bis. Ya kalau dengan menggunakan bis ini Jinsu ini memberitahu ya akan memerlukan waktu 1시간 걸려요. Jadi jawabannya adalah memerlukan waktu sekitar 1 jam. 1시간 걸려요. Kita lanjutkan 제시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah untuk berdialog atau bercakap-cakap. Ya ini ada percakapan antara wanita ini dan laki-laki ini ya Yorpun ya. Jadi ini dimasukkan saja. Jadi sine itu artinya adalah kota. Bis, bose itu bis ya. Ini isi pun 20 menit. Lalu dibuat kalimat jadilah seperti ini. Sine 어떻게 가요? Ya, pergi bagaimana ke kota, dalam artian adalah bagaimana cara pergi ke kota, seperti itu. Bosero kayo, jadi pergi dengan menggunakan bis. Sine까지 bosero 얼마나 걸려요? Jadi sampai ke kota, ya sampai kota, ya memerlukan waktu berapa, memerlukan waktu seberapa ya dengan menggunakan bis, atau kalian artikan seperti ini ya. Sampai ke kota dengan menggunakan bis memerlukan waktu seberapa, itu juga bisa ya, dibulak-balik juga bisa ya. Pokoknya yang penting itu artinya kalian paham. Isi bunjem 걸려요 memerlukan waktu sekitar 20 menit, seperti itu. Sekarang kita masukkan yang ini, tinggal dimasukkan saja ya. Yang ini sine ini diganti dengan uceguk ya, uceguk ini. Uceguke ya, uceguke ini kan dimasukkan pengganti sine ini ya. Uceguke 어떻게 가요? Pergi bagaimana ke uceguk. Uceguk itu artinya adalah kantor pos. Otobairo kayo ya, otobairo kayo. Jadi pergi dengan menggunakan otobai, itu motor. Terus sine까지 ya, sine까지 tadi ucegu까지, sine ganti uceguk ya, ucegu까지. Terus otobairo ya, otobairo 얼마나 걸려요 memerlukan waktu berapa lama ya, ucegu까지 sampai ke kantor pos dengan menggunakan motor memerlukan waktu berapa lama. 5분 걸려요 memerlukan waktu sekitar 5 menit. Ya ini yang balem, ini yang pengucapan, ini nggak usah ya. Kalian bisa play sendiri nih, nanti waktunya nggak cukup. Sekarang kita lanjutkan yang ohwi, yang kosakata 2 ini ya Yorpun. Itung kualian ohwi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan perpindahan atau pergerakan. Oke. Tako kata, kata itu pergi ya Yorpun, kata itu pergi, ko itu artinya adalah dan atau dengan. Jadi tako kata artinya pergi dengan naik. Misalnya bosero tako kayo, pergi dengan naik bis, seperti itu. Tako oda itu datang dengan naik atau datang dengan mengendarai, itu juga bisa ya. Koro kata itu pergi berjalan kaki. Koro oda itu datang dengan berjalan kaki.
Terus nerida itu turun dari kendaraan. Terus karatada atau wansenghata itu artinya adalah ganti kendaraan atau transit kendaraan ya. Ini transit kendaraan. Ya, transit kendaraan. Karatada ini Chinata itu melewati atau lewat, kota itu berjalan. Kalau dirubah ke bentuk yo itu bukan gotoyo ya. Jadi kota kalau itu bisa juga diartikan mengambil jemuran ya. Tapi kalau kota ini kalau mengambil jemuran itu kota sama ya. Kota artinya mengambil jemuran. Tapi kalau kota dirubah ke bentuk yo itu kalau mengambil jemuran jadinya adalah gotoyo. Gotoyo itu mengambil jemuran. Tapi kalau kota, kata dasar kota ini yang berjalan dirubah ke bentuk yo menjadi bukan gotoyo tapi goroyo. Paham ya? Ingat ini harus paham kalian. Kalau gotoyo itu mengambil jemuran atau mengambil pakaian. Kata goroyo itu berjalan kaki, itu bedanya. Tapi kata dasarnya itu sama-sama kota. Culken sikan artinya adalah jam kerja ya, jam kerja atau jam berangkat kerja ini, waktu berangkat kerja. Tweken sikan artinya adalah waktu pulang kerja. Tweken sikan artinya adalah waktu berangkat dan pulang kerja. Ini ya, waktu berangkat dan pulang kerja. Caga magita. Ca itu artinya adalah kendaraan ya Yorpun ya. Ga ini partikel. Ca itu kendaraan. Magita itu artinya adalah macet. Jadi caga magita artinya adalah kendaraan macet. Terus ini ada kakapta. Itu artinya adalah dekat. Ingat kalau ada kata sifat belakangnya huruf B seperti ini ya Yorpun ya. Ini kalau dirubah ke bentuk yo itu menjadi apa? Masih ingat nggak? Kakapta menjadi kakak. Kakak, B-nya itu menjadi wo, kakak, wo, yo. Harus ingat ya kalian ya. Kalau kata sifat itu huruf terakhirannya adalah huruf B dirubah ke bentuk yo jadinya adalah wo. Kakapta, jadi wo-nya, B-nya ini berubah menjadi wo. Kakapta menjadi kakak, wo, yo. Kalau dirubah ke bentuk yo. Molta artinya adalah jauh. Kalau dirubah ke bentuk yo jadinya adalah moro, yo. Ya, moro, yo itu jauh. Neta itu terlambat, dirubah ke bentuk yo jadinya nejoyo. Mian hata meminta maaf, dirubah ke bentuk yo jadinya mian heyo atau miane gitu ya, yo-nya dibuang. Kita lanjutkan. Gerimul buku, lihatlah gambar, kemudian bogiwa kaji teware langsung aseo. Sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu ini ya, Yorobun. Kungwone otoke kayo ya, pergi bagaimana ke taman ya, dalam artian adalah bagaimana cara kamu pergi ke taman. Koro kayo artinya adalah pergi dengan berjalan kaki. Sekarang nomor 1, wesai otoke wayo, jadi datang bagaimana ke perusahaan, maksudnya dalam artian adalah bagaimana cara kamu datang ke perusahaan. Bosere tako wayo, jadi tako wayo, tako wayo. Jadi artinya adalah datang, tako dengan naik bis, seperti bosere tako wayo. Nomor 2, jejudo kaji otoke kasayo ya, telah datang telah pergi bagaimana sampai ke Jejudo, dalam artian adalah bagaimana cara kamu telah pergi sampai ke Jejudo gitu ya. Bihengkirel ya, bihengkirel tako ya, bihengkirel tako. Karena ini kasoyo berarti jawabannya pun juga dalam bentuk kasoyo. Tako kasoyo. Kasoyo. Saya telah pergi dengan naik pesawat terbang ya, bihengki. Nomor 3, yogi kaji otoke wasayo. Jadi sampai di sini, sampai ke sini itu bagaimana datang, dalam arti adalah telah datang bagaimana sampai ke sini ya, dalam artian bagaimana cara kamu telah datang sampai ke sini. Jadi jawabannya adalah ini ya, goro wasayo. Jadi goro wasayo. Goro wasayo. Goro wasayo. Seperti ini. Telah datang dengan berjalan kaki.
Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa 2 ini ya Yorobun ya. Ini sekarang kita belajar bentuk kalimat ini ya. So ya, aso atau oso. Pokoknya kalau ada kata kerja di depannya ini ya Yorobun ya. Kata kerja atau kata sifat ya, belakangnya itu ada kata so, itu artinya ada sebab atau lalu. Tapi dalam hal ini, di bab ini kita fokus ke sebab ya, pola kalimat sebab. Nanti di belakangnya ada yang bentuk lalu itu ada ya. Kita fokus di ini, pola kalimat yang sebab ini. Pokoknya kalau ada kata kerja atau kata sifat, belakangnya itu ada kata so, itu artinya adalah sebab atau lalu. Jadi contohnya seperti ini. Nah ini simpel aja, ini nggak usah kalian baca. Ini yang kata kerja yang bentuk pertama, itu bentuk kata itu pergi ya. Kata itu pergi. Kalau kata itu kan pergi ya. Kalau kaso berarti artinya adalah sebab pergi. Seperti itu ya, sebab pergi. Kalau mokta itu artinya adalah makan ya. Mokta itu artinya adalah makan. Dirubah dulu ke bentuk yo ya, maaf, dirubah dulu ke bentuk yo. Mokta itu makan, dirubah dulu ke bentuk yo, berarti mokoyo. Mokoyo, seperti ini ya kan. Mokta itu makan, kalau mokoyo itu kata kerja makan tapi dalam bentuk yo. Jadi yo-nya dibuang Yorobun. Mokoyo, yo-nya dibuang, dikasih kata so. Kalau mokoso artinya adalah sebab makan. Misalnya sebab makan nasi atau sebab makan roti, jadi pangel mokoso, jadi sebab makan nasi, BK apa yo, perutku sakit dan lain-lain. Contoh lain misalnya kata sifat ya, kata cupta. Cupta itu artinya adalah dingin ya Yorobun ya. Cupta itu dingin, cuman masih dalam bentuk da, dirubah ke bentuk yo menjadi cuwoso ya, cuwoso, cup ya. Huruf B kalau dibentuk ke bentuk iyo berarti menjadi cuwoso, cuwoyo ya, awalnya cuwoyo seperti ini. Terus yu-nya ini kan dibuang kan Yorobun ya. Yu-nya ini dicoret, diganti kata so seperti ini. Kalau cupta dingin, kalau cuwoyo dingin, kalau cuwoso berarti artinya sebab dingin ya, sebab dingin itu kamkie golyoyo, aku terserang flu, seperti itu ya. Cuwoyo, cuwo, yu-nya dibuang, dikasih kata so, berarti sebab dingin ya. Itu yang kata bentuk kedua, yang selain vokal A sama O ditambahi kata yo ya, oyo maksudnya itu. Sekarang yang kata kerja yang bentuk ketiga, yang belakangnya itu hata itu ya. Misalnya ada kata kungbu hata, itu artinya adalah belajar ya. Kungbu hata, masih ingat ya, dirubah ke bentuk yo berarti menjadi kungbu heyo. Kungbu hata dirubah ke bentuk yo berarti kungbu heyo ya. Kungbu heyo artinya adalah belajar. Tapi kalau kungbu he so ya, kungbu he so artinya adalah sebab belajar ya. Misalnya hanggung marel kungbu he so, sebab belajar bahasa Korea itu gitu ya, menjadi pandai. Cal hejos saya, seperti itu, menjadi pandai. Intinya kalau so itu artinya sebab ya, untuk yang di bab 12 ini. Nanti untuk di bab selanjutnya ada bentuk so yang artinya adalah lalu. Sekarang contohnya ya Yorobun, bigawaso ya, so sebab datang hujan atau sebab turun hujan, usanel sasoyo, aku telah membeli payung. Bawahnya harmoni keso. Keso ini apa? Keso ini adalah bentuk sopan dari partikel subjek en dan nen ya, en atau nen ya. Jadi harmoni itu harmoni itu nenek ya. Nenek pyeongchane shoso, sebab sakit ya, sakit dalam bentuk sopan ya, itu pyeongchane sida. Nenek sebab sakit, byongwone musiko kasoyo, aku telah pergi untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Bawahnya kwaili sinsingeso, buahnya itu so, sebab segar ya, buahnya itu sebab segar. Myotke sasoyo, aku telah membeli beberapa buah. Sekarang kita lanjutkan yang latihan satu ini ya Yorobun ya. Jadi almajeng gosel kula, jadi pilihlah hal yang benar. Bukiwa kaji munjange wansong aseo, sempurnakanlah
kalimat sama seperti dengan contohnya. Seperti itu. Kata molta itu artinya adalah jauh ya Yorobun ya. Jauh tapi masih dalam bentuk kata dasar. Jadi belum bisa digunakan dalam kalimat. Untuk bisa digunakan dalam kalimat harus dirubah dulu ke bentuk yo. Molta itu menjadi moroyo ya. Moroyo. Moroyo seperti ini. Terus ini ada kata cohta itu bagus ya. Dirubah ke bentuk yo itu adalah cowayo ya, cowayo. Cowayo ya. Bisada itu artinya adalah mahal. Dirubah ke bentuk yo dulu jadinya adalah bisayo. Ini tak rubah dulu ya biar enak nanti. Bisayo. Cinjol hata menjadi cinjol heyo. Jadi cinjol heyo. Heyo. Terus ini ada kata cowa hata itu artinya adalah suka ya. Jadi menjadi cowa heyo. Jadi cowa heyo ya. Cowa heyo. Beda ya Yorobun ya. Cowa hata sama cohta itu beda ya. Kalau cohta ini artinya adalah bagus. Kalau cowa hata itu artinya adalah suka ya, seperti itu. Jadi ini sudah dirubah ke bentuk yo. Kalau sudah dirubah ke bentuk yo seperti ini maka siap digunakan ke dalam kalimat. Kalau yang bentuk da seperti ini itu belum bisa digunakan dalam kalimat. Oke, contohnya wesaga moroso, wesa perusahaan ya. Perusahaannya so sebab jauh ya. Jadi cara merubahnya itu moroso itu berasal dari kata moroyo, yo-nya dibuang ditambah kata so. Jadi moroso seperti itu ya, sebab jauh. Perusahaannya sebab jauh. Care tako kaya hamnida. Jadi kaya hamnida ini bentuk nida ya, atau kaya heyo sama. Ya hamnida artinya harus, kata pergi dengan naik kendaraan. Nomor 1, 저는 커피를 매일 마십니다. Saya itu sebab titik-titik kopi, maka saya minum setiap hari. Kira-kira itu apa? Sebab apa? Jawabannya adalah cowa heso. Jadi cowa heso berasal dari kata cowa heyo ya. Cowa heyo awalnya kan gini ya Yorobun ya. Cowa heyo artinya adalah suka. Tapi karena dirubah ke bentuk sebab berarti dirubah jadi cowa heyo-nya dibuang ya. Cowa heso ya artinya adalah saya sebab suka kopi maka minum setiap hari. Nomor 2, nalsi itu cuaca. Nalsi가 집까지 걸어갔습니다. Jadi cuacanya sebab titik-titik-titik ya. Aku sampai rumah itu pergi berjalan kaki. Jadi nalsi가 cohta. Jadi cowaso. Jadi seperti itu ya. Nalsi가 cowaso. Ini berasal dari kata cowa yo ya, seperti ini ya. Nalsi가 cowayo. Jadi yo-nya dibuang diganti kata so. Nalsi가 cowaso ya sebab cuacanya cowa itu bagus, maka sampai ini ya, aku telah pergi dengan berjalan kaki sampai kaji itu sampai ke rumah, sampai rumah. Nomor 3, subagi. Subag itu artinya semangka. Semangkanya itu sebab sangatlah titik-titik. Kata nomu itu sangat ya. Sajian semida. Aku tidak membelinya. Jadi tidaknya dalam bentuk lampau ya. Jadi semangkanya itu sangat apa kira-kira? Bisata itu mahal ya. Jadi jadinya itu adalah bisayo. Jadi bisata itu jadinya bisayo. Bisayo awalnya kan gini ya. Terus yo-nya ini dibuang ya Yorobun. Bisa so, jadi artinya adalah sebab. Bisayo itu mahal. Kalau bisa so sebab mahal ya gitu ya. Kalau nomu bisa so ya jadi semangkanya nomu. Ya so itu sebab nomu itu sangat mahal. Aku tidak membelinya, tidak membelinya. Nomor 4, Tara Sinen ya saudara Tara 사람들이 타라시를 좋아합니다. Jadi Tara Sinen itu artinya adalah ini ya, jawabannya adalah cinjol hata, itu menjadi cinjol heo atau ya cinjol.
cinjolheyo atau dirubah ke bentuk so ya ini ya, cinjolheyo menjadi cinjolheso seperti ini ya. Awalnya kan cinjolheyo ya. Itu Tara Sinan cinjolheyo artinya adalah saudara Tara itu baik hati. Tapi kalau Tara Sinan cinjolheso, jadi saudara Tara so itu sebab ya. Saudara Tara itu sebablah baik hati, maka sa람들이 orang-orang itu 좋아합니다. menyukai saudara Tara. Sekarang kita lanjutkan yang latihan 2 ini ya 여러분 ya. 알맞은 것을 골라 보기와 같이 대화해 보세요. Jadi pilih hal yang benar lalu cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Seperti itu. Ya, contohnya itu seperti ini ya, 여러분. 왜 자전거를 타고 가요? Ya, 왜 itu artinya adalah kenapa ya. Kenapa kamu itu pergi dengan naik sepeda seperti itu ya. 날씨가 좋아서. So artinya adalah sebab. Sebab cuacanya bagus atau sebab bagus cuacanya gitu juga bisa ya. 자전거를 타고 가요. Maka aku pergi untuk naik sepeda. Pergi dengan naik sepeda. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian menerjemahkan kalimat ya 여러분 ya, kalian itu penggal dari ini kata penghubungnya. Kata penghubung itu ada so ya, ada myeonso yang artinya adalah sambil, ada myeon yang artinya adalah jika ya. myeonso. Jadi so itu sebab, myeonso sambil, myeon itu jika dan lain-lain ya. Kata penghubungnya kalian cari dulu. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita artikan ya. Ini ceritanya ini kita disuruh ini soalnya itu seperti apa, lalu disuruh memilih jawabannya itu yang mana ini di antara yang di dalam kotak ini. Lalu kita buat ke dalam bentuk so atau sebab. Kita artikan dulu. 값이 싸다 artinya adalah harganya murah. Bawahnya 날씨가 좋다 artinya adalah cuacanya bagus. 음식이 맛있다 itu artinya adalah masakannya enak ya. 날씨가 덥다 itu cuacanya panas. 회사에 늦다 artinya adalah terlambat ke perusahaan ya, terlambat ke perusahaan. 비가 많이 오다 artinya adalah hujan banyak turun ya, hujan banyak turun. 차가 막히다 artinya adalah kendaraannya macet. 집이 가깝다 artinya adalah rumahnya dekat. Seperti itu. Coba nomor 1 ini artinya apa? Lalu kita pilih jawaban dalam kotak ini. Yang nyambung itu yang mana? 왜 지하철을 타고 왔어요? 왜? Kenapa? Ya kenapa kok telah datang dengan naik kereta bawah tanah seperti itu ya. Kenapa kamu kok telah datang dengan naik kereta bawah tanah? Berarti jawabannya yang nomor berapa? Ya oke. Jawabannya adalah nomor 1 yang ini ya 여러분 ya. 차가 막히다. Jadi kalau dirubah ke bentuk so itu menjadi seperti ini ya. 차가 ya. 차가 막히다 berarti menjadi bentuk so ya. 차가 막혀서 ya. 막히 menjadi 막혀 ya. 막혀 awalnya dirubah ke bentuk yo ya. 막히다 menjadi 막혀요. Awalnya gini ya. 막히 menjadi 막혀요. Awalnya kendaraan macet ya. 차가 막히다 차가 막혀요 dirubah ke bentuk yo terlebih dahulu. Lalu yo-nya ini dicoret ya. 차가 막혀서 ya sebab ini kendaraannya macet ya, sebab kendaraannya macet. Lalu 지하철을 타고 왔어요. Maka saya telah datang dengan naik kereta bawah tanah. Seperti itu ya. Sekarang nomor 2 여러분. 왜 전 식당에 ya, 왜 저 식당에 사람이 많아요? Ya, kenapa rumah makan itu orangnya banyak, atau kenapa restoran itu kenapa di restoran itu orangnya banyak gitu ya. Jadi kenapa di restoran itu
orangnya itu banyak. Jadi jawabannya nomor berapa? Oke, jadi jawabannya nomor 2 adalah yang ini ya Yorobun ya. Emsiki masita. Jadi dirubah dulu ke bentuk yo. Jadi emsiki ya. Emsiki masita. Jadi ya seperti ini. Masih soyo. Awalnya seperti ini ya. Ya, awalnya emsiki masih soyo dirubah ke bentuk so. Jadi emsiki masih so ya. Emsiki masih so. Jadi sebab makanannya enak, sebab makanannya enak, maka josiktangen sarami manayo. Rumah makan itu orangnya banyak. Ya, seperti itu ya. Sekarang nomor 3. We yoremel ancowaheyo. Jadi kenapa tidak menyukai musim panas? Jadi nalsika topta. Jawabannya adalah nomor 3 yang ini ya. Jadi nalsika topta dirubah ke bentuk yo berarti nalsi. Nalsika topta dirubah ke bentuk yo jadinya apa? Topta. Topta awalnya seperti ini topta, jadi B-nya ini berubah menjadi wo ya. Wo. Ya, awalnya seperti ini. Jadi topta dirubah ke bentuk yo, maka B-nya ini dibuang ya. Topta menjadi do, wo, yo-nya dibuang do, wo. Terus wo-nya ini diganti dengan kata so. Do, wo, so. Ya, berarti so. Sebab do, panas cuacanya atau sebab cuacanya panas, yoremel ancoayo tidak menyukai musim panas. Bawahnya we oneran pakeso undung lan heo. Jadi kenapa hari ini tidak berolahraga di luar seperti itu ya. Kenapa hari ini tidak berolahraga di luar? Jadi jawabannya adalah nomor 4 yang ini ya. Biga mani ota. Jadi kalau dirubah ke bentuk yub jadi menjadi biga mani oda dirubah ke bentuk yub jadi wayo. Awalnya seperti ini ya. Wayo. Jadi biga mani wa yo-nya dibuang jadi biga mani waso ya. Sebab hujan banyak turun ya, sebab hujan banyak turun oneran pakeso undungel aneo. Jadi tidak berolahraga di luar hari ini seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang DWI, yang percakapan 2 ini ya Yorobun ya. Ini ada percakapan antara Agung dan Jahara. Agung berkata, Nejo somya neo ya, sebab saya terlambat, saya mohon maaf, saya meminta maaf. Tegen sikani rasa so, sebab ini adalah jam pulang kerja. Caga cukup makios saya, jadi kendaraan itu sedikit macet. Terus yang Jahara ini menjawab, kencana ya, tidak apa-apa. Yogi kaji sampai ke sini, boserel tako wasoyo, apakah kamu telah datang dengan naik bis? Ya, ya. Cara sinen otoke wasoyo. Kalau saudara Jahara itu telah datang dengan bagaimana, maksudnya itu bagaimana datang ke sini gitu ya. Terus jonen wisaka kakak woso, saya so, sebab dekat perusahaannya, maksudnya itu saya sebab perusahaannya dekat, koro wasoyo. Jadi artinya adalah saya datang dengan berjalan kaki. Wisa soal mana kolios soyo, jadi dari perusahaan itu memerlukan waktu berapa lama atau seberapa isi pun jam kolios toyo. Jadi memerlukan waktu jam itu sekitar 20 menit ya. Seperti itu ya Yorobun ya listeningnya. Mari kita dengarkan listeningnya. Ya, selamat mendengarkan. 늦어서 미안해요. 퇴근 시간이라서 차가 조금 막혔어요. 괜찮아요. 여기까지 버스를 타고 왔어요? 네. 자하라 씨는
어떻게 왔어요? 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. 회사에서 얼마나 걸렸어요? 20분쯤 걸렸어요. Tetapi ayo, jadi mari coba kita menjawabnya. Agung 씨는 saudara Agung 왜 약속 시간에 늦었어요? Jadi kenapa dia itu terlambat pada waktu janjian ya. Jadi Agung kenapa terlambat pada waktu janjian? Jadi jawabannya adalah 퇴근 시간이라서. Jadi sebab ini adalah jam pulang kerja, maka 차가 조금 막혔어요. Kendaraannya itu sedikit macet ya. Intinya itu sebab jam pulang kerja maka kendaraannya itu sedikit macet ya. Jawabannya itu ya. Sekarang nomor 2, Cahara 씨는 saudara Cahara 시내까지 어떻게 왔어요? Jadi sampai ke kota itu telah datangnya itu bagaimana ya, maksudnya itu saudara Cahara itu telah datang bagaimana sampai ke kota. Jadi jawabannya adalah ini ya, saudara Cahara itu ini. Jadi koro wassoyo. Jadi koro wassoyo datang dengan berjalan kaki. Sekarang 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, cobalah untuk bercakap-cakap atau cobalah untuk berdialog. Ya, coba 택시를 타고 오다 artinya adalah datang dengan naik taksi, cuman masih dalam bentuk mentah ya, belum diolah. Wesai neta adalah terlambat pada perusahaan, berangkat ke perusahaan. Jadi coba ini dirubah ke dalam kalimat seperti ini ya. 오늘도 회사에 걸어왔어요. Hari ini juga apakah datang dengan berjalan kaki ke perusahaan? Ya maksudnya itu kalau kalian bingung artikan aja dari belakang ya. Jadi telah datang dengan berjalan kaki sampai perusahaan ya hari ini juga. Jadi kalau diartikan itu apakah hari ini juga telah datang dengan berjalan kaki sampai ke perusahaan atau ke perusahaan. Aniyo 택시를 타고 왔어요. Jadi tidak, aku itu telah datang dengan naik taksi. 왜 택시를 타고 왔어요? 왜, kenapa? Ya, kenapa telah datang dengan naik taksi? 회사에 늦어서, sebab terlambat ke perusahaan. 택시로 왔어요. Saya telah datang dengan menggunakan taksi. Seperti itu ya 여러분 ya. Sekarang tinggal dirubah-rubah saja ya. Yang gambar ini yang tulisannya itu berwarna abu-abu kita rubah dengan yang ini ya. 오늘도 회사에 걸어왔어요. Apakah hari ini juga telah datang dengan berjalan kaki sampai ke perusahaan atau ke perusahaan? 아니요, 지하철을 타고 와요. Jadi bukan wassoyo tapi wayo karena ini bentuknya yaitu wassoyo ya, maaf. 지하철을 타고 왔어요. Aku telah datang dengan naik kereta bawah tanah. 왜 지하철을 타고 왔어요? Jadi kenapa telah datang dengan naik kereta bawah tanah? Jadi 날씨가 너무 좋아서. Jadi 좋아서, 좋담 jadi 좋아서 ya. Ya, 좋아서. Jadi sebab cuacanya itu sangatlah bagus ya, sebab sangat bagus cuacanya. Maka 지하철을 타고 왔어요. Aku telah datang dengan naik kereta bawah tanah. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan 유용한 표현, artinya adalah ekspresi yang bermanfaat ya. Jadi 좀 천천히 말씀해 주세요. Jadi kalau diartikan 말씀하다 itu artinya adalah berbicara. Kalau 말씀해요 itu berbicara dalam bentuk yo ya. 말씀해 yo-nya dibuang dikasih kata 주세요. Jadi saya mohon untuk ya, saya mohon untuk berbicara sedikit pelan-pelan. Kata 천천히 itu artinya adalah pelan-pelan. Terus ini 1,500원이에요. Jadi 1,500원. Jadi 1,000 itu 1000, 500 itu 500. Jadi 1.500 won이에요. Jadi 1.500 won totalnya itu ya. 죄송하지만 ya mohon maaf, akan tetapi
좀 천천히 말씀해 주세요. Jadi saya mohon untuk mengatakannya sedikit pelan-pelan. Sekarang kita lanjutkan 문화와 정보. Jadi budaya dan informasi. 한국의 대중교통 artinya adalah transportasi umum milik Korea. Jadi 한국의 대중교통 transportasinya Korea. Seperti ini ya, ada kereta, ada taksi, ada bis dan lain-lain. Oke, saya besarkan aja biar lebih enak. Ya, seperti ini. Ya, sekarang ada yang request ya, Mas, kalau menerjemahkan kalimat yang panjang itu dikasih tahu caranya ya. Pokoknya kalau kalian menerjemahkan kalimat yang panjang seperti ini, yang pertama kalian cari itu apa? Yang pertama kalian cari itu adalah partikel subjeknya, yorobun. Partikel subjek itu apa? Partikel subjek itu ada ya, ada nen, ya, ada i, ya, ada ga. Ini adalah partikel subjek. Kalian harus cari dulu ini ya, partikel subjek en, nen, iga. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu cari apabila ada ya, apabila ada itu carilah kata penghubungnya. Kata penghubung. Ya, pokoknya kata penghubung ya. Kata penghubung itu ada banyak ya, yorobun ya. Ada myon yang artinya adalah jika. Ada myonso yang artinya adalah sambil. Myonso. Ada so yang diartikan itu adalah sebab, ya. Ada temune itu yang diartikan adalah disebabkan. Banyak lagi ya pokoknya itu temune yang diartikan disebabkan. Terus ada lagi nikah. Nikah itu artinya adalah dikarenakan ya, nikah itu dikarenakan dan lain-lain. Yang pertama cari partikel subjek, yang kedua cari kata penghubungnya, myon, myonso, so, temune, nikah ya. Dan banyak lagi yang lain ya. Yang ketiga itu carilah keterangan waktunya, yorobun. Keterangan waktunya. Carilah keterangan waktunya. Keterangan waktunya itu ada nenyon tahun depan, ada onel hari ini, ada oce kemarin, ya, ada neil besok dan lain-lain. Carilah keterangan waktunya seperti itu. Apabila setelah partikel subjek ini ya, apabila setelah partikel subjek ini tidak ada keterangan waktu atau tidak ada kata penghubungnya, maka kalian bacalah dari belakang. Paham ya? Contohnya seperti ini, yorobun. 한국은 대중교통이 잘 발달되어 있는 나라입니다. Jadi, kira-kira partikel subjeknya yang mana? Partikel subjek itu adalah ini ya, yang merupakan topik utamanya itu adalah Korea. Jadi, Hanguk itu Korea. Korea itu karena ini tidak ada kata penghubung myon, myonso, nikah, dan lain-lain kayak ini ya, berarti kita baca dari belakang. Korea itu, imnida diartikan adalah gitu ya. Korea itu adalah negara yang ada berkembang dengan baik transportasi umumnya. Maksudnya itu Korea itu adalah negara yang berkembang dengan baik transportasi umumnya. 대중교통을 이용하여, jadi dengan memanfaatkan transportasi umum ya, 가까운 곳뿐만 아니라. 뿐만 아니라 ini adalah kata penghubung ya, ini adalah bukan hanya ya. Dengan memanfaatkan transportasi umum, 뿐만 아니라 itu bukan hanya ke tempat yang dekat, 먼 곳으로도 편리하고 이동할 수 있습니다. Kita pun bisa berpindah ke secara nyaman ya, secara nyaman juga ke tempat yang jauh. Kalau diartikan itu adalah seperti ini ya. Jadi dengan memanfaatkan, dengan menggunakan transportasi umum, kita itu bukan hanya pergi ke tempat yang dekat saja, tapi kita bisa juga berpindah secara nyaman juga ya ke tempat yang jauh seperti itu. Kita lanjutkan. 도시간 이동에 가장 널리 이용되는 교통수단은, ya, kita penggal dari partikel subjeknya. Ini ya partikel subjek. Perhatikan partikel subjek en ya, partikel subjek en atau partikel subjek nen ya. Kalau di belakangnya ini, ya, ini adalah kata kerja,
ini adalah kata kerja, bukan kata benda, maka kita tidak boleh mengambilnya dari sini ya Yorobun ya, tidak boleh mengambilnya dari sini. Karena apa? Ini kalau kata kerja, kalau partikel en atau nen di belakangnya itu ada kata kerja, ini kita artikan yang. Ini kita artikan yang. Ingat ya. Jadi ini bukanlah partikel subjek yang asli. Tapi kalau partikel subjeknya itu en atau nen, ya atau nen, di belakangnya itu adalah kata benda, ya. Inilah yang dimaksud dengan partikel subjek yang asli. Kita bisa mengambilnya dari sini. Paham ya Yorobun? Saya hapus. Nantilah kita pelan-pelan dalam kalimat. Jadi kita ulang ya. 도시간 이동에 가장 널리 이용되는 교통수단은. Jadi kita penggal dari partikel subjek ini. Kenapa ini penggal dari sini? Karena ini merupakan kata benda. 교통수단 itu kata benda ya, bukan kata kerja ya. Jadi alat transportasi yang digunakan, kata kacang itu paling ya. Yang paling, kata noli itu luas atau kita sering itu aja ya. Kacang noli 이용되는 itu adalah alat transportasi yang paling sering digunakan perpindahan antar kota. Maksudnya itu alat transportasi yang sering digunakan untuk pergi antar kota ya. 고속버스입니다. itu adalah bis ekspres. 서울이나 부산 등의 대도시와 중소도시를 연결하는 노선들이 많이 있으며. Jadi ada banyak ya, del itu rute. Del itu noson del itu artinya adalah jalur ya, jalur-jalur. Jadi ada banyak jalur-jalur. Ya ini kata nen ini diartikan yang. Karena apa? Karena yonggol hata itu kata kerja. Jadi ini kita artikan yang. Ada banyak jalur-jalur atau rute-rute yang menghubungkan kota kecil dan kota besar yang seperti Busan atau Seoul gitu ya. Terus 주요 노선들은 kita penggal dari sini, ini adalah partikel subjek. Jadi jalur-jalur utama 심야시간에도 운영됩니다. Itu beroperasi juga sampai jam tengah malam ya, pada jam tengah malam. 가까운 도시 간의 짧은 거리를 이동할 때는, jadi kita penggal dari sini ya, partikel subjek, saat kita berpindah ya, atau pergi gitu ya, saat kita pergi ke jarak pendek ya, pergi dengan jarak pendek antar kota yang berdekatan, 시내버스를 이용하면 됩니다. Kita bisa jika menggunakan bis antar kota. 그리고 kemudian 도시 내에서는 ya, kita penggal dari partikel subjeknya, di dalam kota 시내버스를 이용하면 ya, jika kita menggunakan bis kota, 도시 곳곳을 쉽게 갈 수 있습니다. Maka kita akan bisa pergi secara mudah ke tempat-tempat kota, maksudnya ke wilayah-wilayah dalam kota gitu loh ya, maksudnya itu. Kita lanjutkan pelan-pelan. 주요 대도시에는 ya, kita penggal dari partikel subjek itu en atau nen ya. Jadi di kota besar yang utama 기차역이 있어, ada namanya stasiun kereta. 철도를 이용한 도시간 이동도 가능합니다. Jadi memungkinkan kita untuk juga untuk bisa pergi atau berpindah antara kota yang menggunakan jalur kereta api atau rel kereta api. 열차에는, jadi pada kereta KTX, SRT와 같은 고속 열차와 스마일호, 무공화 등과 같은 일반 열차가 있습니다. Jadi kereta ya, kereta ini ada namanya kereta yang biasa yang seperti 무공화 dan 스마일호. Dan ada juga yang kereta ekspres yang seperti KTX dan SRT. 고속열차는, jadi kereta ekspres, 요금 itu tarif ya, 요금 itu tarif. Tarifnya itu sedikit mahal, 요금이 비싸지만, akan tetapi 빠르고 편리합니다.
keretanya itu cepat dan nyaman. 서울에서부터, jadi mulai dari Seoul, 한국의 최남단 도시인 부산까지 sampai ke Busan, yaitu adalah kota yang paling selatannya Korea, ya paling selatannya Korea. 2시간 반 jam 걸립니다. Jadi memerlukan waktu itu sekitar 2 jam setengah atau 2,5 jam. 고속버스나 기차 등의 장거리 대중교통을 이용할 때는, jadi kita penggal dari partikel subjek ya, saat kita menggunakan alat transportasi umum jarak jauh yang seperti ini tadi, yang seperti kereta atau bis ekspres ya, atau bis ekspres ya, Indonesia mobile app 통해, jadi melalui aplikasi mobile atau internet ini, 표를 예매하는 것이 좋습니다. Jadi kita sebaiknya itu memesan karcis ya, 것이 좋습니다. Sebaiknya kita itu memesan karcis 통해 itu melalui aplikasi mobile atau internet, seperti itu. 서울, 부산, 대구, 대전, 광주 등과 같은 대도시에는, ya kita penggal dari partikel subjek ya 여러분 ya. Jadi di kota besar yang seperti dengan Gwangju, Daejeon, Daegu, Busan, Seoul, 지하철이 있습니다. Ada namanya 지하철, kereta bawah tanah. 지하철을 이용하면, ya kita penggal dari kata penghubungnya, karena ini ada kata penghubung 면, itu artinya adalah jika. Kita penggal dari partikel penghubungnya. Kata penghubungnya ya. Jika kita menggunakan kereta bawah tanah, 도시 안에서는, ya jadi di dalam kota, 빨리 이동할 수 있습니다. Kita bisa untuk pergi secara cepat, atau kita bisa berpindah secara cepat. 택시는 24시간 이용할 수 있는 편리한 교통수단입니다. Kita penggal dari partikel subjeknya. Taksi itu adalah alat transportasi yang nyaman, dan ini kita artikan yang al-suit, yang bisa digunakan 24 jam. 손을 들어 지나가는 빈 택시를 잡을 수도 있지만, jadi al-suto it adalah bisa juga ya. Kita bisa juga, 잡다 itu menangkap ya, tapi kalau taksi bukan menangkap taksi ya, tapi kita bisa juga memberhentikan ya, kata jab itu memberhentikan taksi yang kosong yang lewat dengan cara mengangkat tangan ya, atau melambaikan tangan. Jiman, akan tetapi mobile 앱을 통해 편리하게 택시를 부를 수도 있습니다. Akan tetapi kita bisa juga bu르다 itu memanggil taksi secara nyaman melalui aplikasi mobile. Begini mari kita cek atau mari kita periksa. 교통수단과 관련된 어휘들을 말할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa mengatakan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan alat transportasi. Terus yang bawahnya, 대중교통 이용에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab tentang penggunaan transportasi umum. Terus 행동의 이유를 말할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa mengatakan alasan suatu tindakan. Sekarang kita lanjutkan yang EPS topik ilki ya 여러분 ya. Yang nomor 1, 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Yakni pose itu bis ya. Jadi jawabannya jelas, jawabannya adalah nomor 3. Kita lanjutkan yang nomor 2. 다음 중 밑줄진 부분이 많은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang benar pada bagian yang telah digarisbawahi di antara berikut ini. Maksudnya tuh antara nomor 1, 2, 3, 4 yang digarisbawahi ini yang benar tuh kalimatnya yang mana. Nomor 1, 집이 가까워서 ya 가까워서.
Ya salah ya. Harusnya itu kakawoso. Kakaboso itu salah ya. Karena apa? Karena kalau huruf B ini dirubah ke bentuk yo jadinya adalah wo. Kakawoso itu betul. Jibi kakawoso sebab rumahnya itu dekat, koro wasoyo maka datang dengan berjalan kaki. Jadi nomor 1 salah ya. Harusnya kakawoso. Nomor 2 unel pikun haso ya, bukan pikun haso tapi pikun heso. Ya kenapa? Karena kata hada itu kalau dirubah ke bentuk yo jadinya adalah heyo kan gitu ya. Heyo, tapi kalau dirubah ke bentuk so berarti he, yo-nya dibuang diganti kata so. Jadi jadinya bukan haso tapi heso. Unel pikun heso hari ini sebab lelah atau capek ya. Ilcik jaso ya, maka saya tidur lebih awal. Nomor 3 cinggurel mana aso, bukan mana aso ya, tapi mana so seperti ini. Jadi sebab bertemu teman. Terus ini jelkowoso ya, maka saya sangat menikmatinya ya, atau sangat menyenangkan gitu ya. Terus nomor 4 nuni mani waso, nun itu artinya adalah salju. Jadi salju sebab banyak turun ya, sebab banyak turun salju. Caga makyas ya, kendaraannya itu macet ya. Jawabannya paling tepat itu adalah nomor 4 ya. Oda menjadi wayo. Jadi oda kata dasarnya itu oda artinya adalah turun, dirubah ke bentuk yo jadinya adalah wayo. Kalian paham ya? Ini harus paham kalian tuh ya. Wayo. Jadi wayo-nya dibuang diganti kata so. Jadi sebab datang atau sebab turun salju seperti itu. 정답은 4번 입니다. Sekarang nomor 3, 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke 빙간 ya. 빙간 itu kolom kosong yang ini ya, 여러분 ya. Coba 외사가 집에서 아주 점점점점. Jadi bukan pertanyaan ya, bukan tanda koma ini. 외사가 집에서 아주 점점점점. Sehingga saya setiap hari itu berangkat kerja dengan berjalan kaki. Berarti perusahaannya itu sangatlah apa dari rumah. Nomor 1 sangatlah sibuk, jelas tidak masuk ya. Nomor 2 sangatlah dekat. Nomor 3 sangatlah mosis semnida. Ya, mot itu artinya adalah jauh ya. Mot itu artinya adalah jauh ya. Ini bukan masih semnida. Kalau masih semnida itu artinya adalah enak, tapi ini mot itu artinya adalah jauh. Kalau mat ini artinya adalah enak. Jadi bukan nomor 3 ini. Nomor 4 itu kencan semnida artinya tidak apa-apa. Jadi kalau diartikan tuh jawabannya ada nomor berapa? Wesa itu perusahaan. Jadi perusahaannya itu perusahaanku gitu ya. Perusahaanku tuh aju itu sangatlah dekat ya, sangatlah dekat dari rumah. Jadi perusahaanku itu sangatlah dekat dari rumah sehingga aku tiap hari berangkat kerja dengan berjalan kaki. Oke, 정답은 2번입니다. Kita lanjutkan yang nomor 4. Soal nomor 4, 다음 글을 읽고. Jadi bacalah artikel berikut ya. Dalam hal ini artikelnya tentang karcis ya ini ya. Baca artikel berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Mari kita lihat, ini adalah 열차 승차권. 승차권 itu artinya adalah tiket atau karcis ya, 여러분 ya. Karcis kereta. Ya, karcis naik kereta. Ini sengca ilca itu artinya adalah tanggal naik ya. Tanggal naik keretanya itu adalah tanggal 8 bulan 7 tahun 2025 hari Selasa ya. Jadi tanggal naik keretanya itu tanggal ini. Terus ini naiknya itu dari Seoul ya, dari Seoul jam 11.50 sampai ke Busan. Sampai ke Busan itu sampai jam 2.30 ya. Terus 열차 정보 itu adalah informasi tentang keretanya. Itu kata hoja bono itu adalah nomor keretanya, itu adalah nomor 5. Jadi nomor 5. Terus 좌석 bono itu adalah nomor tempat duduknya, itu adalah 7A. Seperti itu. Terus ini saya besarkan ya. 다는 곳 번호는, jadi ini bono itu nomor ya, nomor tempat
yang dinaiki itu ya, nomor tempat yang dinaiki itu 역에서 확인하시기 바랍니다. Saya mohon, saya harapkan untuk dicek dari stasiun atau di stasiun gitu ya. Terus ini biaya naiknya, biaya naik keretanya itu adalah 59.800 won, seperti itu. Oke, mari kita jawab. Kira-kira jawabannya yang betul itu yang nomor 1, 2, 3, atau 4 yang sesuai dengan informasi tiket kereta yang di sebelah kiri ini. 기차 타는 곳은, jadi kita penggal dari sini, tempat untuk naik kereta itu adalah nomor 5. Ya, nomor 5 ini bukan tempat naik kereta ya, tapi ini adalah nomor keretanya. Jadi tempat naik kereta itu adalah Seoul ini ya, jadi bukan nomor 5. Jadi kurang cocok ini ya. Nomor 2, 와요일에 부산으로 가는 기차입니다. Jadi ini adalah kereta yang akan pergi ke Busan pada hari Selasa. Oke, ini perginya pada hari Selasa. Ya, kemungkinan jawabannya nomor 2 ya. Ini adalah kereta yang akan pergi ke Busan. Jadi, rutenya itu dari Seoul ke Busan. Jadi, tujuan keretanya adalah Busan. Jadi, sesuai ya nomor 2 ini ya. Nomor 3, 기차는 오후 2시 30분에 출발합니다. Jadi, keretanya itu berangkat pada jam 2.30 menit ya. Jam 2.30. Jadi jam 2.30 itu bukan kok berangkatnya ya. Ini sampai ke Busannya itu jam 2.30. Berangkatnya itu dari Seoul ya, jam 12 kurang 10 atau jam 11.50 ini. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai. Nomor 4, 기차표의 가격은, jadi 가격 itu harga. Harganya tiket kereta itu adalah 6만 원이 넘습니다. Itu adalah itu lebih dari 60.000 won. Harga tiket keretanya itu adalah lebih dari 60.000 won. Padahal ini tiket keretanya itu 59.800. Berarti bukan kok lebih, tapi kurang dari 60.000 won. Jadi nomor 4 ini tidak sesuai. Oke, 정답은 2번입니다. Kereta yang akan pergi ke Busan pada hari Selasa. Oke, 정답은 2번입니다. Kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi baca artikel berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. 한국에는 KTX, SRT와 같은 고속 열차와 스마일호, 무공화 등과 같은 일반 열차가 있습니다. Kita penggal dari partikel subjeknya. Jadi di Korea itu ada kereta yang biasa, yang seperti 무공화 dan 스마일호. Dan ada juga kereta yang ekspres, yang seperti KTX dan SRT. 고속 열차는, jadi kereta ekspres, 요금이 좀 비싸지만, jadi tarifnya itu sedikit mahal. 지만 akan tetapi 일반 열차보다 빠르고 편리합니다. Jadi akan tetapi itu lebih cepat dan lebih nyaman dibandingkan kereta biasa. 서울에서부터, jadi mulai dari Seoul, 한국의 최남단 도시인 부산까지 sampai ke Busan yang merupakan kota yang paling selatannya Korea, 2시간 반쯤 걸립니다. Itu memerlukan waktu sekitar 2,5 jam atau 2,5 jam. 기차를 이용할 때는, saat kita menggunakan kereta, 인터넷이나 모바일 앱을 통해 표를 예매할 수 있습니다. Kita bisa memesan tiket melalui aplikasi mobile atau internet ya. Itu artikelnya yang kita baca. Mari kita jawab nomor 1, 2, 3 atau 4 yang sesuai ya 여러분. Nomor 1, 스마일호의 요금은, jadi tarifnya 스마일호 itu kereta biasa ya. Itu KTX보다 비쌉니다.
Jadi tarifnya Semalho itu lebih mahal dibandingkan KTX. Padahal kebalikan ya. Jadi KTX itu adalah kereta ekspres ya. Kalau Semalho itu adalah kereta biasa. Otomatis kalau Semalho itu harganya lebih murah ya, bukan lebih mahal daripada KTX. Oke, jawaban nomor 1 tidak sesuai. Nomor 2, Semalho와 무공화는 무공화호는. Jadi ini kereta Mukonghwa dan Semalho adalah Gosok Yolcha, itu merupakan kereta ekspres. Padahal ini Mukonghwa dan Semalho itu adalah kereta biasa atau Ilban Yolcha. Jadi salah ya, tidak sesuai. Nomor 3, Mobile 앱을 이용해서 기차를 살 수 있습니다. Kita bisa membeli ya tiket kereta itu menggunakan aplikasi mobile. Ya, nomor 3 ini sesuai. Oke, jawabannya adalah yang nomor 3. 정답은 3번입니다. Nomor 4, 서울에서 일반 열차를 타면, jadi jika kita naik ya kereta biasa dari Seoul, 3시간 안에 부산에 도착합니다. Kita bisa tiba ke Busan di dalam 3 jam seperti ya. Jika kita naik kereta biasa dari Seoul, kita tiba ke Busan dalam 3 jam, dalam kurun waktu 3 jam. Padahal tidak sesuai ya. Itu adalah kereta biasa ya. 3 jam, ini ya bukan 3 jam ya, jamnya pun salah ya. 2 jam setengah ya. 2시간 반 ini ya. Jadi salah. Nomor 4 ini tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya, Yarpun ya. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya, Yarpun ya. Yang nomor 1, 이 기차는 어디에서 출발합니까? Jadi kereta ini itu berangkat dari mana ya? Kereta ini berangkat dari mana? Mari kita dengarkan lalu kita jawab ya. 1번. 이 기차는 어디에서 출발합니까? 우리 열차는 6시 57분에 서울역을 출발해 대전역까지 가는 KTX 233호 열차입니다. 가지고 계신 승차권을 확인해 주시기 바랍니다. Arti listeningnya yang nomor 1 ya, 여러분. Mari kita bahas pelan-pelan. 우리 열차는 6시 57분에 서울역을 출발해 대전역까지 가는 KTX 233호 열차입니다. Jadi kita penggal dari sini ya. Jadi kereta ini ya, kereta kami atau kereta ini adalah kereta KTX nomor 233 yang akan pergi sampai ke stasiun Daejeon, yang berangkatnya itu mulai dari stasiun Seoul pada jam 6.57 menit. Ya, 가지고 itu akan memiliki ya. 가지고 계신 승차권을 확인해 주시기 바랍니다. 주시기 바랍니다. Artinya adalah saya harapkan untuk, 확인해 itu mengecek ya. Saya harapkan untuk mengecek 승차권 itu karcis yang sedang Anda miliki. Ya, kata ko kesin ya itu berasal dari kata koit ya, bentuk sopan dari kata koit ini artinya adalah sedang. Ya, koit ini sedang, kogesin itu sedang tapi dalam bentuk sopan. Jadi jawabannya nomor berapa ya, Rebun ya? Jadi pertanyaannya yang nomor 1 tadi adalah ini ya. Jadi kereta ini itu berangkat dari mana? Jadi jawabannya adalah berangkat dari stasiun Seoul. Oke, 정답은 4번입니다. Kita lanjutkan yang nomor 2 ya, 여러분. 목적지까지 비행 시간은, ya kita penggal dari sini. Jam penerbangan, ya waktu penerbangan sampai ke 목적지 itu adalah tempat tujuan. Ya, jam penerbangan atau waktu penerbangan sampai ke tempat tujuan itu 됩니다. Itu memerlukan, anggap aja ini memerlukan waktu berapa lama gitu ya. 얼마나 됩니까? Boleh jika berapa lama atau memerlukan waktu berapa lama. Mari kita dengarkan ya, 여러분 ya. Memerlukan waktu berapa lama. 2번. 목적지까지 비행 시간은 얼마나 됩니까? 이 비행기는 하노이에서 인천까지 가는
한국항공 754편입니다. 목적지인 인천공항까지 약 4시간 20분 걸릴 것으로 예상됩니다. Arti listeningnya yang nomor 2, mari kita bahas pelan-pelan ya 여러분. 이 비행기는 하노이에서 인천까지 가는 한국 항공 754편입니다. Jadi kita penggal dari partikel subjeknya. Pesawat ini adalah edisi 754 ya, pesawat edisi 754 penerbangan Korea yang akan pergi dari Hanoi sampai ke Incheon. 목적지인 인천공항까지 약 4시간 20분 걸릴 것으로 예상됩니다. Jadi diartikan ini seperti ini ya, sampai ke bandara Incheon yang merupakan ini tempat tujuannya itu yesang, itu perkiraan ya. Anggap aja nih diperkirakan itu memerlukan waktu yak itu sekitar ya, kira-kira 4 jam 20 menit. Seperti itu. Jadi ini jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah 4 jam 20 menit ya 여러분 ya. Berarti jawabannya adalah nomor 4. 4시간 20분. 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian mulai almajen 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Jadi kita artikan jawabannya ya 여러분. Nomor 1, 회사의 집에서 멀어요. Jadi 회사가, jadi 회사가 집에서 멀어요. Jadi perusahaannya itu jauh ya, jauh dari rumah. Nomor 2, 기차역에서 버스를 탔어요. Jadi telah naik bis ya, telah naik bis dari stasiun kereta. Nomor 3, 지하철 2호선을 타고 가요. Pergi dengan naik jalur 2 kereta bawah tanah. Nomor 4, 날씨가 좋아서, sebab cuacanya bagus. 걸어왔어요. Aku datang dengan berjalan kaki. Seperti itu. Oke, coba mari kita dengarkan listeningnya. Mari kita jawab jawabannya yang tepat itu, yang nyambung nomor 1, 2, 3, atau 4 ya 여러분 ya. 3번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 회사에서 기차역까지 어떻게 가요? 1. 회사가 집에서 멀어요. 2. 기차역에서 버스를 탔어요. 3. 지하철 2호선을 타고 가요. 4. 날씨가 좋아서 걸어왔어요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 회사에서 기차역까지 어떻게 가요? Jadi dari perusahaan sampai ke stasiun kereta, bagaimana cara kamu pergi, atau bisa juga diartikan bagaimana cara kamu pergi dari perusahaan sampai ke stasiun kereta. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 3 ya 여러분 ya. 지하철 2호선을 타고 가요 ya, pergi dengan naik jalur 2 kereta bawah tanah. 정답은 3번입니다. Sekarang 4번에서 5번까지 nomor 4 sampai nomor 5 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar ya, dengan kata yang berhubungan ya, dengan kata yang berhubungan. Coba nomor 4, yang nomor 1, 2, 3, 4 kita artikan terlebih dahulu. Nomor 1, 오늘도 버스를 타고 왔어요. Jadi hari ini pun, hari ini juga aku datang dengan naik bis. Nomor 2, 저는 매일 지하철로 출근해요. Jadi saya setiap hari berangkat kerja dengan naik kereta bawah tanah atau dengan kereta bawah tanah. Nomor 3, 여기서 잠깐만 기다려 주세요.
Jadi saya mohon untuk menunggu sebentar saja di sini. Nomor 4, 지하철역은 없고, jadi stasiun kereta bawah tanah itu tidak ada. Ya, dan 버스 정류장은 halte bis itu ada. Jadi stasiun kereta bawah tanah itu tidak ada, tapi halte bis itu ada. Seperti itu ya. Oke, coba nomor 4, mari kita dengarkan jawabannya yang cocok tuh nomor berapa, yang nyambung ya, 여러분 ya, yang nyambung dengan listeningnya. 4번부터 5번까지 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 4번. 근처에 지하철역이 있어요? 1. 오늘도 버스를 타고 왔어요. 2. 저는 매일 지하철로 출근해요. 3. 여기에서 잠깐만 기다려 주세요. 4. 지하철역은 없고 버스 정류장은 있어요. Ya, arti listeningnya yang nomor 4. 근처에 지하철역이 있어요. Ya, apakah di sekitar ada stasiun kereta bawah tanah? Seperti itu ya. Apakah di sekitar sini ada stasiun kereta bawah tanah? Berarti jawabannya nomor berapa ya, Bun? Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya. Stasiun kereta bawah tanah itu tidak ada ya. Akan tetapi ini halte bis itu ada. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang kita artikan yang nomor 5 ya, Bun ya. Sekarang yang nomor 5. Mari kita dengarkan. Ini kita artikan dulu ya. Yang nomor 1, 회사까지 어떻게 와요? Jadi ya, datang bagaimana sampai ke perusahaan. Ya, maksudnya itu kamu bagaimana cara kamu datang sampai ke perusahaan gitu ya, nomor 1. Nomor 2, 내일 일찍 올 수 있어요? Jadi besok apakah kamu bisa datang lebih awal gitu ya, nomor 2 itu. Nomor 3, 비가 와서 sebab hujan turun, 차가 막혔어요. Kendaraannya itu macet. Nomor 4, 지하철로 갈아타고 왔어요. Jadi saya telah datang dengan 갈아타다 itu transit ya, atau ganti kendaraan. Saya datang dengan transit dengan menggunakan kereta bawah tanah. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya yang nomor 5, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 다라씨, 오늘 회사에 왜 늦었어요? 1. 회사까지 어떻게 와요? 2. 내일 일찍 올 수 있어요? 3. 비가 와서 차가 막혔어요. 4. 지하철로 갈아타고 왔어요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya, 여러분. 다라씨, 오늘 회사에 왜 늦었어요? Jadi saudara Tara, ya, hari ini kenapa kamu itu kok telah terlambat ke perusahaan? Ya, maksudnya itu saudara Tara, kenapa hari ini kamu terlambat ke perusahaan? Seperti itu ya. Jadi jawabannya nomor berapa yang nyambung itu? Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya, 여러분 ya. 비가 와서 sebab turun hujan, lalu kendaraannya macet. Ya, jawabannya adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. Oke. Jadi kita sudah sampai di bab 12 ya, 여러분 ya. Memang agak panjang ini. Nanti bab-bab selanjutnya lebih panjang lagi ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal IPS topik dari saya, ya, textbook IPS topik dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.